Halo teman-teman, tahu nggak sih, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, kondisi politik dan ekonomi Indonesia masih belum stabil. Banyak usaha yang telah dilakukan Indonesia untuk memperbaiki stabilitas negara. Salah satunya pada zaman demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer. Pada masa ini, kepala negara dipimpin oleh presiden dan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri dalam bentuk kabinet. Nah, kabinet pertama yang dibentuk pada masa ini yaitu Kabinet Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet yang dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Natsir dari Masyumi sebagai Perdana Menteri. Dalam kabinet ini terdapat dua partai besar yang berperan penting. Yang pertama, Masyumi sebagai pro-oposisi dan PNI sebagai oposisi. Adapun beberapa anggota dalam kabinet ini, yang pertama Hamengkubuwono IX, selanjutnya Mr. Asaat, Insinyur Juanda, dan Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo. Kabinet ini juga memiliki beberapa program pokok. Di antaranya, yang pertama yaitu menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Selanjutnya, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Kemudian, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Dan yang terakhir yaitu memperjuangkan upaya penyelesaian masalah Irian Barat. Adapun keberhasilan dari Kabinet Natsir sendiri yaitu Sumitro Plan. Sumitro Plan sendiri dicetus oleh Sumitro Jojo Hadikusumo, yaitu Menteri Perdagangan pada saat itu. Sasaran dari Sumitro Plan sendiri ditekankan kepada pembangunan industri-industri dasar seperti pabrik-pabrik semen, percetakan, dan sebagainya. Tujuan utama dari Sumitro Plan adalah yang pertama itu membina para pelaku usaha Indonesia sambil menumbuhkan nasionalisme ekonomi atau Indonesianisasi. Yang kedua adalah mendorong para importer nasional agar mampu bersaing pada pengusaha impor asing. Yaitu membatasi impor-impor pada barang tertentu dan memberikan lisensi impor hanya kepada pengusaha di Indonesia. Yang terakhir adalah memberikan bantuan dalam bentuk kredit keuangan kepada para pengusaha di Indonesia. Dan kabinet ini selanjutnya adalah Indonesia masuk PBB. Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Peristiwa ini terjadi pada masa Kabinet Natsir. Selanjutnya, perundingan antara Indo Belanda mengenai masalah Irian Barat untuk pertama kalinya. Salah satu hasil konferensi meja bundar adalah mengenai masalah Irian Barat akan ditunda selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, konferensi tersebut dilaksanakan. Indonesia yang tengah dipimpin oleh Kabinet Natsir tengah melakukan perundingan kembali dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Perundingan tersebut dilakukan pada Desember 1950. Dalam perundingan ini, pimpinan delegasi Indonesia adalah Muhammad Roy. Hasilnya ialah Belanda menolak menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Kendala atau masalah dalam kabinet ini yaitu yang pertama, upaya memperjuangkan Irian Barat yang mengalami jalan buntu atau kegagalan. Selanjutnya, penerapan Sumitro Plan. Perusahaan nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan penggunaannya. Dan yang terakhir, timbul masalah keamanan dalam negeri seperti DII, Gerakan Andi Aziz, APRA, dan RMS. Penyebab runtuh kabinet ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama disebabkan oleh permasalahan Irian Barat yang tak kunjung terselesaikan atau tidak menemukan titik terang. Dan juga kabinet ini disebabkan runtuh oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI mengenai pencabutan peraturan pemerintah tentang DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 ini terlalu menguntungkan bagi Masyumi. Sehingga mosi ini disampaikan kepada parlemen pada tanggal 22 Januari 1951. Dan pada akhirnya mosi ini pun memperoleh kemenangan.
Sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Dengan ini maka berakhirlah masa pemerintahan Kabinet Natsir di Indonesia. Baik, sekian video pembelajaran tentang Kabinet Natsir dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Assalamualaikum.